Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Baik, perkenalkan nama saya Farel Ega Patria, bisa dipanggil Farel dengan NIM 259 dan berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Oke, terkait video kali ini saya akan mereview salah satu kasus lagi viral nih. Nah, pastinya teman-teman bisa menebak gak sih kasus viral apa yang bakal di-review? Oke, jadi kasus yang viral adalah ucapan kasar seorang Gus Miftah, yang dimana beliau adalah salah satu utusan tinggi di bidang kerukunan yang diangkat oleh Bapak Presiden kita yang bernama Bapak Prabowo Subianto. Dan beliau adalah salah satu partai tertinggi yaitu di Partai Gerindra, seperti itu teman-teman. Nah, pasti juga teman-teman penasaran gak sih, gimana sih kronologi selanjutnya terkait kasus yang lagi viral nih? Oke, jangan lupa simak di video ini dan sekalian review dengan detail. Jika informasi terkini untuk Anda dan tentunya ada juga beberapa yang viral, mungkin Anda juga pada saat memantau scrolling media sosial. Biasanya kan kita cari informasi, tapi kalau ini lebih karena emosi ya. Banyak yang emosi kalau kita lihat banyak akun media sosial. Ini jadi pemirsa, media sosial ini ramai dengan video yang menunjukkan detik-detik pada saat utusan Presiden Gus Miftah itu berkata-kata kasar, kemudian mengolok-ngolok seorang penjual es teh. Nah, ini terjadi pada saat Gus Miftah menghadiri tablik akbar di Magelang, Jawa Tengah 20 November lalu. Ini tidak pantas ya sebenarnya ya. Betul, membuat orang jadi kesal. Ya, dan itu banyak yang berkomentar dipermalukan di depan orang, banyak begitu ya, di depan orang-orang yang menghadiri majelis tablik akbar tersebut. Dan kemudian bahkan yang sangat dinilai tidak pantas adalah orang-orang yang berdiri di belakangnya itu juga ikut menertawakan sebegitunya terhadap bapak-bapak penjual es teh itu. Dan mendengar itu Gus Miftah pun tadi sempat merespons sang penjual, tapi responnya inilah yang dinilai tidak layak untuk seorang pemuka agama, di mana para penonton yang hadir terlihat ya yang di belakang itu terasa tidak nyaman, meskipun yang di sebelah kanan dan kiri mereka justru menertawakan, padahal mereka sesama, bisa dibilang sesama pemuka agama. Kita akan lihat ya seperti apa videonya yang membuat para warga ini emosi. Oke, gimana teman-teman bahwa video yang telah ditayangkan tadi? Keren banget gak sih? Namun di sini saya akan mereview beberapa poin penting terkait video yang telah ditayangkan tadi. Dan di sini saya sudah mencatat beberapa poin-poin penting terkait video yang telah direview tadi. Oke, jadi poin pertama adalah tentang teknik penyampaian press conference, yang dimana dalam teknik penyampaian itu ada beberapa prinsip yang disebut dengan segitiga terbalik. Nah, dalam segitiga berbalik ini terdapat 3 hal penting, adalah faktor terpenting, faktor penting, dan latar belakang. Namun dalam video yang telah ditayangkan tadi belum memenuhi standar yang sesuai dengan prinsip di dalam segitiga ini. Namun juga dalam penyampaian juga cukup terstruktur dan cukup baik, seperti itu. Setelah itu dalam segi jawaban yang telah disampaikan di press conference, jawaban sudah cukup baik dalam hal mencakup isu yang dibahas. Oke, sebelum lebih dalam lagi dalam review video yang telah ditayangkan tadi, mari kita bahas segitiga terbalik. Oke, dalam segitiga terbalik terdapat 3 hal penting, yaitu faktor terpenting, faktor penting, dan latar belakang. Jadi pertama adalah tentang faktor terpenting, di mana terdapat 4 elemen, yaitu what, who, where, when. Lalu yang kedua adalah faktor penting, yang dimana terdapat 2 elemen, yaitu why, how. Dan terakhir adalah latar belakang, yang dimana tidak mempunyai elemen. Ya, kenapa banyak yang menyayangkan? Karena Gus Miftah adalah utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan juga pembinaan sarana keagamaan. Lalu kita lihat ini ada beberapa unggahan netizen terkait dengan simpati mereka yang dialamatkan kepada sang bapak penjual es teh. Ini beberapa di antaranya, bahkan ada istilah kalau di Instagram itu fitur @yours ya, sudah digunakan oleh ratusan ribu pengguna Instagram. Ya ampun, sebenarnya jadi orang sedih ya. Sedih. Karena masa tega gitu loh bicara seperti itu kepada seorang penjual es teh, katanya kalau nggak laku ya itu takdir. Gimana perasaannya? Banyak Jadi yang ini kemudian menganalogikan, saya nggak terima kalau itu bapak saya. Betul. Nah, ketika ikhlas memang kemudian banyak sekali rezeki-rezeki yang mengalir ke Pak Suharji. Ada yang menawarkan untuk memberikan hadiah untuk umroh. Ada juga yang bersedia untuk menyekolahkan anaknya, karena kan Pak Suharji ini punya 2 anak ya. Baik, terkait video yang telah ditayangkan tadi, saya mempunyai 3 poin penting yang sudah dicatat. Yang pertama tentang permintaan maaf, alasan, dan komitmen. Jadi yang pertama tentang permintaan maaf, yang dimana Gus Miftah ini sudah secara resmi meminta maaf kepada pedagang es teh tersebut. Lalu yang kedua adalah tentang alasan, yang dimana beliau menjelaskan bahwasanya tindakan tersebut merupakan kesalahan dan tidak disengaja, mungkin karena kebiasaan bercanda. Lalu yang ketiga adalah tentang komitmen, yang dimana beliau sudah menjelaskan bahwasanya beliau ini sudah berkomitmen agar tidak mengulangi kesalahan 2 kali seperti itu. Dan mungkin saja video review yang saya buat. Kurang lebih mohon maaf, apabila ada katanya salah mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next berikutnya.